Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sekalian kita mulai untuk sharing session perempuan smart dan konsep pohon. Insya Allah, mudah-mudahan kita hari ini akan banyak sharing. Namanya sharing ini berarti mungkin tidak hanya satu arah ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau bunda-bunda ada pertanyaan atau apapun boleh berkomunikasi lewat kolom chat dulu. Tapi nanti kalau ada interaksi tanya jawab, boleh juga untuk sangat aktif. Nah, hari ini benar-benar sesuai dengan kita ya di Taca Muslimah Indonesia. Jadi kita akan mengupas tuntas nih bagaimana sih caranya bisa menjadi perempuan yang smart, yang efektif gitu ya dalam kebermanfaatan. Dan kita terapkan juga dengan konsep pohon. Nah, konsep pohon ini adalah dari segi kebermanfaatannya. Karena Masya Allah, nggih, pohon itu luar biasa sekali. Dari buahnya, dari batangnya, dari akarnya, semuanya memiliki kegunaan, manfaat yang luar biasa. Dan hari ini kita akan kupas semuanya, insya Allah. Ini ada sedikit inspiring short movie, spill-nya ya sebelum kita mulai hari ini. Betapa pohon ini bisa menghasilkan buah, diterpa hujan pun, tapi tetap teguh gitu ya. Dan Alhamdulillah semoga setelah hujan muncul pelangi yang indah ya bunda-bunda untuk bisa mewarnai kehidupan kita. Masya Allah. Langsung saja bunda-bunda tak berlama-lama lagi kita kenalan dulu sama pemateri kita pada pagi hari ini. Masya Allah ya. Siapa ini mungkin apakah ada yang belum kenal dengan Bunda Amel? Sepertinya sudah sangat familiar ya dengan Bunda Amelia Priharsanti. Beliau ini adalah seorang pelukis yang melukis jilbab-jilbab kita di Taca, Masya Allah. Beliau juga seorang penulis dan seorang artisan baker. Nah, ini mungkin kalau dari saya sendiri em, kurang bisa memahami nih, tapi sepertinya ini lebih ke suka membuat baking ya. Jadi suka membuat kue-kue yang art. Jadi artistik banget kue-kuenya ini bukan kue biasa yang ada di toko-toko, tapi luar biasa juga karena memang didasari dengan seninya yang luar biasa. Beliau memiliki rumah coklat sampai di tahun 2008, kemudian dilanjutkan dengan Perempuan Ayu by Amelia, seperti yang Alhamdulillah ini bertahan sampai sekarang dan semoga terus berjaya, terus semakin membesar. Beliau juga bekerja di PT Kesima Medica sebagai General Manager, ini sampai di tahun 2023 dan dilanjutkan dengan Hanina Eatery. Nah, ini dia yang tadi bakingnya ya, bisa kita nikmati. Tidak jarang ya benda-benda kita menikmati selain kerudungnya juga makanan-makanannya. Masya Allah. Beliau ini sudah banyak memiliki riwayat kepenulisan, sudah menerbitkan juga buku nonfiksi solo, Perempuan Berwarna Nano-Nano. Masya Allah. Ada juga tiga antologi naskah, tiga antologi, kemudian ada 30 naskah terbaik. Ini beberapa pencapaiannya ya dengan 9 novel fiksi yang sudah terbit di KBMF. Kalau kita lihat di sebelah sini, benda-benda ini ada banyak sekali. Kalau benda-benda juga menggunakan KBMF, boleh di-share, dicari atas nama, biasanya Lia nama ininya, nama novelnya. Nah, nanti biar lebih Nama detail saya. lagi, nama penanya ya, nama penanya Lia. Biar lebih terkesan lagi, mudah-mudahan langsung saja kita panggilkan Bunda Amel. Monggo, Bunda Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mbak Anis, sebelumnya ini jangan ditampilin dulu slide yang ini ya. Nah, Di sini dulu. mungkin mungkin gambar yang depan tadi aja dulu, yang gambar perempuan smart tadi.
nah ini aja dulu ya. Nah, eh, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu sama Bunda Suti yang memberikan kesempatan kepada saya untuk apa ya, beramal ya, istilahnya beramal ilmu gitu ya. Semoga ilmu saya yang saya sampaikan tadi, yang mungkin juga bunda-bunda mungkin ada yang juga sudah tahu, sudah pernah, itu bisa bermanfaat dan kita bisa saling sharing. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih sama Mbak Anis yang mau membersamai saya hari ini, bantuin bikin PPT-nya biar cantik gitu ya. Serba hijau-hijau karena pohon itu hijau ya, warna surga gitu kan. Kemudian yang jelas kepada bunda-bunda semua yang hari ini diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk menyisihkan waktunya ya, untuk bisa bersama-sama kita saling ngobrol ini ya hari ini. Jadi tadi profil yang saya sampaikan tadi bukan maksudnya itu yang paling begini, bukan, tapi saya hanya memberikan bahwa dilalah gitu ya, dilalah saya diberikan pengalaman seperti itu, gitu kan. Mungkin bunda-bunda di sini lebih banyak pengalaman dari saya, nanti kita bisa juga saling sharing. Nah, sekarang saya mulai aja tanpa berpanjang kata ya. Saya mau tanya nih sama bunda-bunda, boleh nanti kalau misalkan ada yang mau jawab dibuka apa namanya mic-nya kemudian ditutup. Saya mau tanya nih, dari tadi pagi sampai dengan sekarang ini, siapa yang sudah ngetik WA? Ayo, siapa yang sudah ngetik Saya, WA? Iya, banyak saya, sebentar. Hmm, ya, Saya, ya, mayoritas sudah ngetik ya. semua Mayoritas sudah ngetik saya WA ya. menyampaikan. Ya, Saya, yang sudah uti, yang Mam Lulu juga bisa kan ngetik WA ya. Alhamdulillah. Bisa ya. Oke, sip. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan apa namanya kemampuan untuk ngetik WA. Loh, ngetik WA itu harus disyukuri loh ya kan. Berarti kan kita masih bisa melihat dan bisa mengetik huruf-huruf yang kita inginkan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, WA itu tadi isinya apa? 1, menyapa. 2, menjawab. 3, titip belanjaan. 4, apalagi? Pesan. Terus apalagi? Apalagi? Ngirim stiker atau sharing video. Apalagi? Apalagi? kirim Kirim laporan, setoran kirim laporan, Macam-macam ya. laporan SP. Ngirim laporan. Oh ya, ngirim laporan. Intinya kita ngetik WA itu tadi adalah alat yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Benar nggak, Bunda? betul. Kita ini kan menyampaikan pesan, gitu ya. Jadi WA itu adalah salah satu alat dengan perkembangan teknologi di mana kita ini menyampaikan pesan. Pesannya apa? Macam-macam, tergantung kepentingan dari masing-masing. Oke, pembahasan 1 selesai. Sekarang yang kedua, saya mau tanya, dari tadi membuka mata, mungkin waktu tahajud sampai dengan sekarang, sudah melakukan apa saja, Bunda? Sudah melakukan apa saja yang termasuk kata kerja? Sudah melakukan apa saja? Ngaji, masak, mempersiapkan makan pagi untuk suami. ya, mempersiapkan makan pagi untuk suami. Terus apa lagi? Olahraga, Zikir Sholat, ya, pagi. pagi, mengantar anak, jalan kaki, ada yang jalan kaki, ya ngaji, zikir, semuanya itu adalah kata kerja. Apa, gitu kan ya? Ada yang menggibah nggak hari ini? Tidak ada. alhamdulillah belum. Dan semoga Alhamdulillah. tidak. Semoga tidak. Tidak sempat lagi riwa di dapur. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau tidak. Ya. Nggak ada tetangga. Ya. Nggak Sekarang berguna. saya ingatkan lagi ya bunda-bunda, saya ingatkan lagi mungkin yang dulu pernah ikut acara offline saya di rumah Bu Andri ya, perempuan itu punya berapa puluh ribu kata, siapa yang bisa jawab? Kata, siapa? 20.000 Perempuan punya kata. berapa? Sampai dengan 20.000 kata. Sampai 20.000 kata.
Kalau dia nggak dipakai zikir, nggak dipakai ngaji, nggak dipakai ngomong yang bermanfaat, nggak dipakai ngirim pesan yang bermanfaat, dia akan menggibah. Benar, Bunda? Benar apa betul? Betul. Betul ya. Betul Jadi sekali. memang ya, jadi makanya ini saya kembali lagi ke Bunda Sufi ya, Bunda founder kita gitu ya. Jadi kita diajakin sibuk itu sebetulnya supaya ini loh, kita itu ngoceh, kita itu ngomong, mengeluarkan ini loh, isinya potensi 20.000 kata tadi loh biar keluar semua. Seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan kepada bunda-bunda, kalau kita melakukan yang namanya kata kerja, itu berarti kita mencari kegunaan dari apa yang kita lakukan. Contoh, saya mau memasak. Kenapa? Karena saya menyediakan makanan untuk keluarga saya. Supaya apa? Supaya keluarga saya tidak kelaparan, misalnya gitu. Supaya saya juga dapat pahala nih, saya meladeni keluarga saya. Saya mengaji, saya melakukan zikir, saya melakukan jalan pagi. Jalan pagi ini untuk menjaga kesehatan saya sebagai tanda syukur saya kepada Allah. Tanda syukur saya itu akhirnya juga pasti dapat pahala, insya Allah seperti itu ya Bunda. Nah, sekarang dari melakukan sesuatu itu tadi, kita kan melakukan effort, melakukan usaha, melakukan suatu kerja, baru kita memperoleh manfaat, ya kan? Dan kita memperoleh pahala. Nah, sekarang saya hubungkan sama yang namanya smart tadi. Gimana caranya kita melakukan satu kali, tapi kita dapat manfaatnya berkali-kali, dapat pahalanya berkali-kali. Siapa yang mau buka mic-nya? Mau. Ini ada yang bilang suaranya Bunda. kecil, tapi yang lain jelas. Yang lain jelas, Apakah jelas, Jelas sekali, Bunda Amen. jelas ya? jelas. Oke. Jelas. Jadi mau ya Bunda ya? Siapa yang nggak mau? Ibaratnya seperti gini nih, passive income gitu ya. Passive income itu kan kita investasi sekali, tapi keuntungannya berkali-kali dan terus sampai masa depan. Kalau perlu sampai kita meninggal, sampai kita meninggalkan anak-anak keturunan kita, itu masih ada. Jadi di sini saya ingin mengajak bunda-bunda untuk melakukan satu buah kata kerja, ya, di mana satu kali kita melakukan effort yang sebenarnya tidak seberapa, tapi kita nanti akan mendapatkan manfaatnya berkali-kali. Tolong, ini yang di silent dulu. Bunda siapa di sini saya nggak kelihatan soalnya. Sudah Mbak Anis? Oke. Jadi saya ulangi lagi ya Bunda, saya mau mengajak bunda-bunda untuk melakukan satu kali ya. Itu di mana kita ini melakukan effort yang sebetulnya tidak seberapa, ya. Yang sebetulnya ilmunya itu kita sudah punya, isinya itu sebenarnya kita sudah punya, sudah ada di kepala, sudah kepingin brodoli keluar gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh brodoli keluar gitu dari kita itu, tapi kita efeknya itu nanti jangka panjang. Sampai kita nggak ada, nanti insya Allah tetap pahalanya dikirimkan ke kita. Mau nggak Bunda seperti itu? Kan kita nggak tahu ya, dari apa yang kita lakukan ini, amal mana yang diterima gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi kita ini sekarang ini berlomba-lomba semua. Apapun yang bisa kita lakukan, mumpung kita masih dikasih waktu, dikasih nafas gitu ya, kita cepet-cepetan nih berlomba-lomba. Karena kan kita sering ya lihat di medsos itu ya, orang lagi jalan, tahu-tahu meninggal. Orang lagi mau masuk masjid, tahu-tahu meninggal. Kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan. Berarti kita harus cepet-cepetan. Bener? Bener ya? Silahkan acungkan jempol yang ngomong setuju sama saya. Kelihatan jempolnya ya Mbak Ani, soalnya di saya sini nggak kelihatan. Gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke yang namanya konsep pohon. Saya tanya sama Bunda ya, kalau Bunda itu melihat sebatang pohon yang dia itu pohonnya sangat besar, daunnya itu lebat, kemudian
bunganya banyak, buahnya banyak. Saya nggak ngomongin ilmu pertanian ya di sini ya. Kalau ilmu pertanian itu kan biasanya kalau dia udah berbunga baru berbuah. Jadi kalau berbuah bunganya nggak ada atau malah daunnya berguguran. Saya nggak ngomongin itu ya. Kita nggak ngomongin logika. Kita ngomongin yang indah-indah aja. Yang kita nggak kebayang, yang insya Allah nanti di surga itu kan kita nggak kebayang. Jadi kita kalau lihat pohon nih, pohon yang buahnya lebat, daunnya rimbun, menaungi sekitarnya, hijau banget, adem banget kalau di bawah pohon itu ya. Terus buah-buahnya itu manis gitu ya. Terus habis itu bunganya juga banyak, jadi bagus gitu kalau dilihat dari kejauhan gitu ya. Nah, terus ada yang bilang nih, Bun, kalau buahnya busuk gimana jatuh-jatuh? Jangan khawatir, buah yang jatuh jadi busuk itu dia akan jadi humus. Berarti dia tetap jadi manfaat untuk apa? Tanah di sekitarnya. Kemudian biji-bijian yang kering. Biji-bijian yang kering dibawa sama burung ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, dan dia di sana akan tumbuh. Seperti itu Bunda. Jadi gambarannya, kalau kita melakukan satu ini, kita jadi kayak gitu. Merinding nggak? Saya sebetulnya tadi pagi udah bilang sama Kak Anis nih. Mbak Anis bilang, saya deg-degan Bun Amelia yang presentasi saya yang deg-degan. Saya bilang, saya belum kudu nangis, sebetulnya gitu. Kenapa? Harapan kita adalah, kalau kita sudah nggak ada nanti, moga-moga amal yang kita sampaikan sekarang ini bisa seperti konsep pohon itu. Nah, kalau dari pohon yang tumbuh seperti itu, Bunda yang dilihat apanya? Pada saat kita melihat pohon itu tadi, yang dilihat apanya? Silakan tulis di kolom chat. Silahkan tulis di kolom chat. Yang dilihat apanya nih? Kalau lihat pohon yang bagus tadi loh, yang saya deskripsikan tadi, yang dilihat apanya? Yang kerasa menyentuh di hati apanya? Indahnya. Apalagi? 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 Bertumbuh. Apalagi? Teduhnya. Apalagi? Ciptaan Allah yang luar biasa, semakin cinta sama Allah. Ya, daunnya. Apalagi? Menyenangkan. Apalagi? Bunganya, apalagi? Manfaatnya, apalagi? Buahnya, apalagi? Buahnya. Buahnya, terus apalagi? Ada lagi? Kokohnya, apalagi? Yang menciptakan pohonnya. Oke, stop di sini ya. Gemblegernya, setuju. Gembleger itu kokoh ya, gede, kokoh gitu ya. Nah, sesuatu yang besar dan kokoh itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada. Kak Anis, saya minta tolong dulu untuk diputarkan video yang di slide 5. Jadi sesudah slide 4 ada video. Nah, diulang dari pertamanya dulu ya. Mau diulangi Kak Bunda? Ya, diulang dari pertama supaya kelihatan yang pertama tadi. Kuncinya yang di pertama tadi. Oke. Ya, cukup. Nah, di situ bunda-bunda bisa melihat betapa perjuangannya si pohon beringin yang tumbuh di tembok tadi untuk tetap hidup, untuk dia menunjukkan daunnya yang rimbun, bagaimana gemblegernya tadi, bagaimana kokohnya, ya kan? Bagaimana supaya orang tahu bahwa begitu indahnya ciptaan Allah seperti itu, ya. Bagaimana buahnya manis, bagaimana bunganya bagus. Itu asalnya dari mana, Bunda? Dari mana? Akar. Silakan buka. Dari akar. Gitu ya, Bunda. Jadi sekarang baru dibuka yang surat Ibrahim 24 tadi, Mbak Anis.
Saya bacakan di situ ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian ada cendekiawan Muslim yang sangat terkenal dengan kata-kata yang indah gitu ya, namanya Jalaluddin Rumi gitu ya. Di situ beliau mengatakan bahwa hidup hanya sepanjang satu tarikan nafas. Maka jangan tanam apapun kecuali benih-benih cinta. Gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengutip sedikit dari yang saya tulis di buku saya. Ini bukan promosi, tapi nanti tak kasih tahu kalau mau baca gratisnya. Nanti di ending. Ya. Inspirasi saya menulis ini adalah dari ayat ini dan dari buku yang ditulis oleh Buya Yahya dan Bapak Jamil Ajaimi yang judulnya Beautiful Love, Wonderful Life. Ya. Saya bacakan ya. Akar kebahagiaan adalah cinta. Hidup hanyalah sepanjang satu tarikan nafas, maka jangan tanam apapun kecuali benih-benih cinta. Dampak dari cinta meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan rasa keberhargaan diri, membangun lingkungan yang lebih baik, menghilangkan stres, membuat lebih produktif. Nah, di sini beliau menjelaskan juga ya, Buya Yahya dan Bapak Jamil Ajaimi itu lanjutan dari Ibrahim ayat 24 ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Kalimat ahli iman la ilaha illallah adalah laksana pohon yang bagus atau kasyojarotin toyibatin, artinya pohon yang akarnya kuat yang tidak mudah digoyang. Nah, terus saya tulis di situ, siapakah pembuka cinta yang pertama? Kita, perempuan, ibu. Kenapa saya kok bisa bilang gitu? Yang dipercaya dititipin rahim siapa? Ibu. Yang dipercaya sama Allah dititipi bakal kehidupan selanjutnya adalah ibu. Sampai di sini kira-kira sudah agak nyambung ya dengan analogi pohon tadi? Silakan jawab di kolom chat. Sudah nyambung? Sudah mulai ngeh apa maksud saya? Paham. Alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin berbagi insight ya, bahwa seorang perempuan adalah seorang ibu yang fitrahnya adalah nantinya bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan, yang bisa menjadi pembuka wacana bagi generasi keturunannya, yang berperan sebagai akar dari pohon seperti yang tertuang dalam surat Ibrahim 24. Yang mengokohkan pohon karena kuatnya akar keimanan, sehingga pada saatnya nanti generasi keturunannya, dahan-dahan, cabang-cabang rantingnya akan berbuah dengan lebat, memberikan manfaat dan keberkahan tanpa pernah putus dengan seizin Allah. Jadi, membiasakan diri untuk melakukan segala sesuatu dan memikirkan sesuatu dengan penuh cinta bagi perempuan akan bergulir pelan-pelan seperti bola salju dengan kekuatan positif yang makin lama makin besar. Oke ya, jadi sampai sini kira-kira Bunda sudah paham bahwa saya sekarang mengajak menjadi akar. Tanda kutip ya, jadi akar. Gimana caranya jadi akar? Silakan diteruskan ke Anis ke bab setelah video tadi. Slide setelah video. Bukan itu yang terus sebelumnya. Yang setelah video. Terus. Ya, nah ini. Jadi sekarang kira-kira Bunda sudah mulai ngeh ya. Oh,
oh berarti saya ini kayaknya suruh nulis nih, gitu kan? Bocorannya seperti itu. Kapan hari kan Bunda Sufi sempat bilang ya, saya bayangin nih ada buku seperti ini, gitu ya. Terus isinya di dalamnya ini ternyata tulisannya bunda-bunda. Nah, mau nggak kalau kayak gitu? Kira-kira mau nggak? Jawab dulu di kolom chat. Mau nggak kalau kayak gitu? Sehubungan dengan manfaat dan konsep tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Mau kan? Mau insya Allah. Mau tidak mau insya Allah harus mau. Saya bilang tadi loh, waktunya mepet loh Bunda. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jadi harus cepet-cepetan. Bagaimana caranya? Nanti dikasih tahu caranya. Ya, oke. Sekarang saya lanjut ke materi yang agak serius, sedikit serius tipis-tipis. Jadi kalau ini saya jelaskan untuk mungkin kalau bunda-bunda yang sudah tahu, saya mohon maaf, di sini saya menjelaskan secara umum ya Bunda. Jadi di sini tulisan itu ada dua Bunda. Yang pertama adalah fiksi, yang kedua adalah non-fiksi. Non-fiksi itu apa sih? Non-fiksi itu biasanya berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Contohnya buku saya Perempuan Berwarna Nano-Nano ini, kalau orang nggak ngerti dikirain novel. Tapi sebetulnya bukan, dia adalah non-fiksi hasil penelitian saya terhadap warna. Jadi saya mentreatment orang dengan warna. Oh ternyata begini toh hasilnya. Itu non-fiksi. Terus buku-buku yang bagaimana berpidato yang baik. Kemudian kalau yang sudah ikut PPA, contohnya buku-buku terbitan dari PPA. Itu buku non-fiksi namanya ya. Buku PPA ada yang buku fiksi itu yang difilmkan itu buku fiksi namanya. Nah sekarang kita beralih ke yang fiksi. Fiksi itu ada dua dasarnya. Yang pertama adalah imajinasi, yang kedua berdasarkan real story, gitu ya, dan disampaikan dalam suatu cerita. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan kepada bunda-bunda tadi adalah ini loh, ajakan seperti ini. Jadi kita ini ingin memberikan pesan, masing-masing punya pesan masing-masing. Setiap orang sampai dengan umur segini ini pasti punya cerita. Benar apa enggak? Ya kan? Pasti semua punya cerita. Oh, saya nggak punya cerita, Bun. Hidup saya biasa-biasa aja. Nggak mungkin. Biasa-biasa itu juga punya cerita. Pasti punya cerita. Dari kita lahir, besar, pasti kita punya cerita. Nah, dari situ kita manfaatkan nih yang potensi 20.000 kata per hari ini tadi, kita manfaatkan dengan menulis. Menulis apa? Bukan menulis pesan ngawur ya. Bukan menulis pesan ngawur ya. Kita di situ kita bisa menuliskan sesuatu yang bisa kita jadikan pesan. Untuk siapa? Untuk orang lain, untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk anak keturunan kita, atau mungkin untuk orang yang tidak menyukai kita. Loh, enggak apa-apa kan? Karena tidak semua orang itu menyukai kita gitu kan, dan kita tidak bisa memaksa setiap orang menyukai kita, dan kita juga tidak bisa memenuhi semua keinginan orang lain gitu ya, tapi kita bisa menyampaikan pesan. Nah, pesan itu kita tuliskan dengan sebuah dalam bentuk cerita. Nah, Bun, terus masa aku tulis buku tua beli kayak ngono aku wis wedi gitu ya. Saya takut. Enggak, jangan takut. Karena kita di sini bergerak sebagai pemula, tapi bergerak yang tahu-tahu blar, boom gitu, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang tahu-tahu orang lain baca tuh, ya Allah, aku terinspirasi sama ceritanya Bu Ika. Ya Allah, ternyata Bu Ika tuh dulu begini toh, gitu. Ya Allah, aku terinspirasi sama ceritanya Bu Yulis. Ternyata kalau berjuang anak ditinggal di rumah, saya harus dinas, itu kayak gini toh polisi itu. Oh, saya terinspirasi sama Mbak Eres Ella. Saya harus sambil masak, tapi saya juga harus ngaji, gimana ngatur waktunya. Nah, seperti itu. Kelihatannya sepele ya. Jadi kadang-kadang yang menurut kita sepele, menurut orang lain belum tentu sepele. Gitu ya. Jadi yang kita sampaikan adalah hal penting yang bisa kita anggap, oh ini aku ingin nyampein nih ke orang lain. Harus tak sampaikan ini. Nah,
Orang lain yang, Bun, kayaknya ceritaku umum-umum aja sih. Nggak akan umum. Semua cerita pasti kira-kira tuh mirip ya. Contohnya seperti ini ya, Bunda. Setiap dari kita itu pasti akan ditinggalkan oleh orang yang terdekat dengan kita. Bener nggak? Karena kita juga akan meninggalkan mereka. Karena kita semua itu ujungnya adalah mati. Jadi kalau kita nggak ditinggal mati, ya ditinggal pergi. Atau kita yang pergi, kita yang mati. Gitu kan? Nah, itu adalah sebuah cerita juga gitu loh, Bunda. Bagaimana kita bisa menghadapi orang keadaan seperti itu yang bisa kita sampaikan pesannya mungkin ke anak-anak kita, yang bisa kita sampaikan pesannya mungkin ke teman-teman kita seperti itu ya. Jadi sampai di sini paham maksud saya. Sebelum ke langkah selanjutnya, silakan tulis di komen. Paham atau mungkin ada yang masih ngeluh gitu ya. Kalau ngeluh berarti gimana? Paham ya? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Lanjut, lanjut Mbak Anis. Alhamdulillah paham. Nah, jadi ini Bunda, ini namanya adalah antologi. Antologi itu apa sih? Antologi itu adalah kumpulan karya beberapa penulis yang biasanya berupa fiksi atau kisah nyata. Bun, aku malu mau ngomong. Nanti kan orang jadi tahu rahasiaku. Loh, ya difiksikan aja. Jadi nanti pada saat menulis ini tidak ada paksaan pakai namanya sendiri. Tidak ada paksaan harus ceritanya sendiri. Bisa jadi itu ceritanya orang tuanya. Ditulis di situ. Jadi mungkin aku sama ceritanya orang tuaku kayaknya aku pengen lebih menyampaikan ceritanya orang tuaku deh gitu. Orang tuaku tuh dulu begitu berjuang sampai aku tuh bisa sekolah. Boleh, boleh seperti itu. Dan namanya gimana pun, namanya disamarkan. Jadi namanya itu fiksi, itu namanya disamarkan. Tapi ceritanya cerita yang ingin Bunda sampaikan. Misalkan menceritakan anak yang dulunya itu ogah-ogahan ngaji misalnya gitu ya. Terus setelah saya turutin ngaji, saya ngasih tahu nggak bisa Bun, saya kasih tahu tuh bandelnya minta ampun, sudah saya nggak bisa ngasih tahu, saya angkat tangan. Jadi saya bisanya cuma berdoa dan saya memberi contoh dulu dengan rajin mengaji, dengan rajin sholat tahajud misalnya seperti itu. Lah kok lama-lama anak saya ini katut. Nah misalnya seperti itu. Nah itu nggak usah diceritain namanya anakku si ini, aku si itu boleh diganti namanya, boleh. Lokasinya diganti, boleh diganti. Misalkan Bunda tinggalnya di Tongas nih sekarang, tadi Bunda Nurul di Tongas, ditulis misalnya di Bandung, misalnya gitu, boleh seperti itu. Karena kuncinya itu bukan di aktornya, bukan di perannya, tapi apa? Pesannya. Itu ya Bunda. Jadi di pesannya apa yang mau disampaikan? Seperti itu. Lanjut Mbak Anis, next ini. Nah sekarang gini, saya nggak punya bayangan Bun, gimana terus caranya nulis buku terus bisa diterbitkan, karena memang menerbitkan buku itu biayanya tidak sedikit Bunda. Ya, jadi di sini memang kita ini maunya bareng-bareng. Insya Allah ini satu buku nanti akan ada 30 cerita inspiratif. Bayangin, 30 tuh banyak banget Bun. Loh ya memang iya, memang 30 tuh banyak banget gitu. Karena cerita inspiratif tuh banyak. Jadi 30 tuh panjang. Panjang apa pendek? Nanti akan diberikan secara teknis caranya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau bahas yang namanya penerbit. Penerbit itu ada dua, yang satu mayor, yang satu minor. Penerbit mayor tuh yang mana? Gramedia contohnya. Alex Komputindo misalnya gitu, Mizan, itu penerbit besar. Penerbit besar tuh gimana? Kalau saya pengen tulisan saya diterbitkan nih sama penerbit besar, itu penerbit mayor, saya nulis dulu, saya tanya dulu ke mereka, kirim email ke mereka, saya menunggu kira-kira ya 3-6 bulan, apakah tulisan saya ini layak untuk diterbitkan. Kalau layak diterbitkan, tunggu lagi dari mereka, kemudian diedit dan sebagainya.
biasanya prosesnya satu tahun sampai 2 tahun. Dan itu memang kita nanti kalau buku itu dicetak banyak, seperti Bunda kalau lihat di Gramedia itu ya, karangan siapa gitu banyak. Sekarang lagi ini Ika Natasha lagi boom gitu ya. Itu penerbit besar karena mereka menganggap ini apa namanya profit nih gitu. Penulis ini profit nih tulisannya. Nah, jadi seperti itu. Dan penulis akan mendapatkan pendapatan dari mana? Dari royalti. Royalti itu dari mana? Pada saat bukunya terjual, dia akan mendapatkan royalti. Gitu ya. Jadi saya skip dulu yang namanya penerbit mayor. Kita nggak akan seperti itu. Karena kesuwen kita ini mau menyampaikan pesan harus cepat sampai ke yang kita beri pesan. Jadi kita milih yang namanya penerbit minor. Penerbit minor itu apa? Kita bisa menerbitkan sendiri. Jadi komunitas seperti kita bisa menerbitkan sendiri. Di sini saya kasih contoh ya. Di sini ada kembang setaman seperti yang saya contohkan ke Bu Sufi kemarin. Di sini salah satunya ada saya yang menulis di sini. Nah, di sini itu juga ada di akhir cerita, di setiap akhir bab cerita itu ada profil penulis. Jadi nanti bunda-bunda nih saya mintain foto nih, Bunda, fotonya kiriman loh, ojo lali, gitu ya. Dan apa namanya profesi terkini. Jadi misalnya Bunda Lulu, profesi terkini, nenek yang baik hati, misalnya gitu, ya. Atau Bunda Wiwi, profesi sekarang ini pedagang yang oke, misalnya gitu. Dan nenek yang baik hati, misalnya gitu. Boleh ditulis seperti itu. Namanya boleh nama samaran kah, Bun? Kalau di profil namanya harus nama asli, tapi boleh nama panggilan ya. Jadi boleh nama panggilan, nggak usah nama lengkap juga boleh. Boleh nama panggilan. Jadi nanti misalkan Bunda Aslilah gitu ya, profesi sekarang misalnya entrepreneur, misalnya seperti itu. Terus biasa dipanggil Rilah misalnya gitu. Nah, di sini ada fotonya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bunda-bunda nanti harapan dari saya adalah kita bersama-sama bergerak jadi akar yang kuat. Akar yang kuat nggak cuma buat keluarga kita nih ceritanya, tapi kita jadi akar yang kuat untuk lingkungan kita, untuk minimum komunitas kita dulu nih. Terus habis itu lama-lama akan meluas. Kenapa meluas? Aku nulis buku ini loh, ini buku inspiratifnya Taca loh. Ini ada cerita inspiratifnya bunda-bunda yang lain loh. Ini, coba kamu baca. Nah, itu aja Bunda. Kalau orang lain baca, itu pasti Bunda dapat kecipratan pahalanya. Kalau dia dapat, oh ya Allah, saya dapat nih, insight-nya dapat nih, seperti itu. Mau nggak Bunda kayak gitu? Jawab di kolom chat ya. Mau nggak? Silakan jawab. Kalau nggak ada yang jawab, berarti saya bilang sama Bunda Sufi, nggak ada yang mau Bun, gitu. Alhamdulillah. 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 Nah, sekarang bingung kan Bunda? Terus aku nulis apa Bun? Ini terlalu banyak cerita di otakku yang mau tak keluarkan. Unek-unekku begitu banyak. Aku mau nyeritain masa itu sulit, mau nyeritain tetanggaku reseh, mau nyeritain itu temanku si Jueh, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang saya kasih inspirasi. Kak Anis bisa digeser ke inspirasi judul ya. Yang pertama, Jalan Hijrahku. Nah, ini Bunda ini brainstorming nih ceritanya. Di sini kan tadi ruwet nih, banyak judul nih ya, keriting gitu ya rasanya. Nah, ini brainstorming. Jalan Hijrahku. Oh, nanti kira-kira yang mau menulis tentang cerita hijrahnya akan menulis di buku ini. Next, Mbak Anis. Selanjutnya. Nah, ini Merindu Baitullah. Pasti banyak nih yang merinding perkara Merindu Baitullah itu ya. Ceritanya perjuangan kita kemarin yang mungkin bareng umroh itu ya. Gimana bisa sampai ke sana gitu ya. Diundang sama Allah itu ya. Gimana perjuangan bisa sampai ke sana. Nah, lanjut ke Anis. Aku tanpamu. Aku tanpa orang tua. Aku tanpa anak. Aku tanpa suami.
aku tanpa Allah bagaimana? Nah, itu bisa dituangkan di sini, Bunda. Lanjut ke Anis. Menerima tanpa tapi. Ini belajar ikhlas. Lagi sempit, lagi nggak punya duit gitu ya. Apa-apa kok susah gitu. Diterima, menerima tanpa tapi. Terus, loh, kok ternyata saya dapat suami yang tanda kutip, misalnya gitu. Loh, kok ternyata anak saya ini begini, gitu ya. Menerima tanpa tapi. Lanjut ke Anis. Untukmu perempuanku. Lah, ini kalau bukan yang melo nih. Mungkin yang kepingin ngasih semangat. Aku pingin ngasih semangat ke teman-temanku kalau bekerja itu harus seperti ini, misalnya gitu. Meskipun sudah usia sekian, aku tetap harus produktif, misalnya gitu. Misalnya Uti Wiwi, aku kemarin meskipun keserempet peluru, tapi aku tetap berharap yang terbaik. Ini aku terima ya Allah, alhamdulillah. Aku nggak merasa sakit, saya dengar ceritanya itu ya, alhamdulillah ya, ajaib banget itu. Seperti itu, bisa seperti itu. Nah, Benar, terus kok benar, 5 benar. Bunda? Kok 5 Bunda? Kok banyak banget bungkunya? Ini nanti kita akan melakukan pooling, ya. Kita akan melakukan pooling. Nanti dari bunda-bunda Taca, mereka memilih judul yang mana. 2 terbanyak itu yang akan kita bukukan lebih dahulu. Dan 1 buku itu isinya adalah 30 cerita. Jadi berapa? 30 penulis. 30 cerita itu 30 penulis. Kok banyak, Bun? Ya banyak. Oh, anggotanya Taca tuh 500 lebih. Biar yang tidur-tidur itu biar bangun, Bun. Mau nggak bangunin yang tidur? Bukan bangunin macan tidur loh ya. Mau nggak bangunin yang tidur-tidur? Ayolah, ayolah. Jadi kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang diem aja, yang tidur aja, yang cuek-cuek aja, itu kita ajak. Kamu daripada ngoceh aja, daripada kamu gosip aja, wes nuliso, unek-unekmu opo saiki, tulisen. Nah, gitu. Bener nggak? Kan lebih bermanfaat toh, nuliso. Aku ini lagi sebel, misalnya gitu. Begini-begini. Tapi ternyata di balik kesebelan itu ada hikmahnya gini ya Allah, gitu. Nanti kan gitu. Nanti kan melting-melting sendiri, nanti kan mewek-mewek sendiri nulis gitu. Seperti itu Bunda ya. Dengan kita menulis, kita akan itu tadi melampiaskan emosi, stres kita turun. Karena nulis itu juga healing, sama dengan melukis. Loh, tiba-tiba ketahuan ini Bunda Amel itu berarti bolak-balik healing. Loh, ya iya, kita hidup sekarang ini harus bolak-balik healing. Makanya saya itu melukis, menulis, tapi yang gimana? Yang smart, seperti itu. Itu ya Bunda. Lanjut ke Anis. Sudah hampir jam 10. Lanjut ke timeline. Nah, timeline di sini ini nanti akan ada deadline gitu ya. Saya nggak begitu kelihatan tulisannya ini ya. Timeline itu adalah jadi gini. Jadi gini. Tanggal 1 Mei adalah hari ini, itu sharing sessionnya. Saya sampaikan ini tadi. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei itu kita melakukan pooling 2 judul terbanyak yang dipilih oleh bunda-bunda. Jadi kenapa kok 2 kok nggak langsung 5? Ya 2 dulu aja itu loh, belum tentu nanti bunda itu mesti leren maju mundur cantik kan gitu ya. Tapi kalau kena Bunda Sufi pasti suruh maju. Hayo, nggak maju diseret. Pasti seperti itu ya kan? Tapi kalau diseret untuk kebaikan kan mau ya Bunda? Mau ya insya Allah. Nah, 2-4 Mei kita pooling 2 judul, kemudian 5-11 Mei itu registrasi per judul. Nanti akan dibantu oleh Kak Anis. Jadi yang misalkan nih, nanti ada misalnya yang milih Jalan Hijrahku sama Merindu Baitullah yang terbanyak nih misalkan ya. Nanti bunda-bunda yang kepingin nulis itu daftar ke Kak Anis. Jumlahnya berapa Bun? Lah kalau lebih dari 30, kita stop 30 Bunda. Karena buku yang terlalu tebal juga tidak akan dibaca untuk kita yang minim literasi. Maaf ya, kita ini sekarang minim literasi memang. Generasi kita termasuk kita. Ngaku apa enggak Bunda kalau malas baca? Lebih suka nyekrol HP kan daripada baca buku? Ngaku? Ngaku. Ya, itu ya Bunda. Jadi nanti 1 buku isinya adalah 30
cerita saja. Dan bunda-bunda harus segera mendaftar. Makanya cepet-cepetan. Kalau lagi punya pikiran, aku pingin yang itu nih, misalnya gitu. Jadi pertama adalah kita pooling judul dulu. Setelah pooling judul, ketemu 2 judul. 2 judul itu nanti yang mau nulis harus cepet-cepetan daftar. Kenapa? Supaya memenuhi slotnya. Nanti kalau slotnya udah penuh, berarti harus ke judul yang lainnya. Nah, Bun, lah kalau orangnya banyak masih kepingin nulis, nanti kita kalau 2 buku ini sudah selesai, kita akan insya Allah ya, insya Allah akan ke judul-judul yang lain yang tadi sudah saya berikan untuk brainstorming. Lanjut ke Anis. Next slide. Nah, jadi dari timeline tadi nanti juga akan diumumkan di grup gitu ya. Rencana kita adalah bulan Juni, akhir Mei ini, bulan Mei ini sudah mulai menulis nanti. Setelah pooling itu sudah mulai nulis ya. Bulan Juni itu nanti kita akhir Mei atau awal Juni itu kita ada pertemuan dengan editor ya. Kenapa kok ada editor gitu? Perlu banget editor. Ya memang perlu. Supaya apa? Supaya tulisan kita ini layak. Saya di sini bukan berarti menganggap tulisan Bunda nggak layak ya, bukan seperti itu Bunda. Tapi memang saya pun waktu menulis ini juga masuk ke editor. Jadi editor tuh ngapain sih Bun? Dia akan merevisi jalan ceritanya. Misalnya gini nih, dari masak, Malik cari bahan, mari cari bahan, makanan mateng, alurnya nggak karuan. Nah itu harus dibenerin. 1. Kedua, apalagi tanda baca. Ketiga, huruf besar kecil. Seperti itu. Habis itu tulisan yang kepanjangan, bertele-tele. Maaf ya Bunda, bertele-tele. Ngantuk nggak Bunda kalau baca bertele-tele? Ngantuk nggak bakalan dibaca. Karena suruh baca aja susah, apalagi baca tulisan yang bertele-tele. Jadi saya mohon maaf dulu sebelumnya, nanti kalau namanya ketemu editor, pasti tulisan Bunda nanti akan direvisi. Jadi direvisi itu bukan berarti ngeritik tulisanmu ini elek, bukan. Kita tidak akan mengkoreksi isinya atau pesannya, tapi kita akan mengoreksi cara menulisnya. Dan di sini kami mengundang guest editor yang nanti akan kami tampilkan di Zoom berikutnya ya, tentang teknisnya ya. Kalau ini kan saya belum ngomong teknis nih. Saya belum ngomongin teknis menulis gitu. Bagaimana menulis yang benar. Beliau-beliau ini termasuk guru-guru saya, pengalamannya jauh di atas saya, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan dibersamai oleh ini editor selama 1 bulan, yaitu bulan Juni. Harapan kami di akhir bulan Juni, buku ini akan siap, naskah ini akan siap untuk diterbitkan. Jadi proses penerbitan akan terjadi di bulan Juli. Harapan kami adalah bulan Agustus sudah launching, bukunya Bunda keluar. Loh, Ya ini Allah. loh aku nulis di buku ini, ya Allah, ini loh lihatin toh bacaan niki loh aku nulis ndek kene gitu. Mau enggak Bunda? Mau enggak? Mau ndak? Mau ndak? Loh, lah kok gak ono sing jawab iki? Mau, Bunda Amel. Please, Bunda. Mau. Oke, mau ya? Bunda. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau mau ya. Nah, selanjutnya ini. Mau, Di sini Bun. tadi sudah ke-spill, kelihatan investasi Mbak Anis. Loh, lah kok bayar? Loh, lah kok bayar? Lah kok bayar 129.000? Iya, Bunda. Itu bayar 129.000 itu nanti untuk beli bukunya Bunda sendiri. Jadi 129.000 itu nanti Bunda dapat bukunya Bunda sendiri satu ini, gitu loh. Lah kalau misalkan cuma bayar 129.000 terus bukunya saya nggak pegang itu, aku tuh lo nulis di bukunya kaca mana? Nggak tahu ya, pokoknya aku udah nulis, nggak seperti itu Bunda. Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi 129 itu Bunda sudah dapat buku ini yang nanti bisa ditunjukkan ke anak, cucu, tetangga, saudara, bestie, best friend, best apalagi, best pakai telur ya, boleh. Gitu ya. Jadi nanti Bunda dengan menginvestasikan 129.000, anggap aja 129 itu kita amal loh Bunda.
Amal untuk siapa? Untuk diri sendiri. Loh iya toh? Bener apa enggak? Kita amal 129.000 untuk diri sendiri. Kita ngasih hadiah untuk siapa? Diri sendiri dan orang lain. Jadi kita nanti kalau sudah enggak ada, cerita kita ini masih ada, masih dibaca. Bun, lah kok bukunya hancur, kena banjir atau apa? Loh, kalau buku ini udah dibaca dan masuk ke mindsetnya yang membaca, dan yang membaca itu melaksanakan dari apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan, kita dapat pahalanya enggak? Dapat. Dapat enggak? Dapat. Seperti itu ya Bunda. Jadi saya ini ngebut Dapat. ngomongnya, ngebut karena udah jam 10 lebih 2 menit. Oke, jadi sebagai penutup Kak Anis, kita putar dulu videonya. Silakan Kak Anis. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Alhamdulillah ya. Saya juga mewek ini. Saya juga mewek ya Allah. Ya, saya berharap, saya memang sudah menulis Bunda. Eh, banyak sekali yang ingin saya sampaikan gitu ya. Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Kemarin-kemarin Bunda Sufi bilang, kita tuh harus ingat mati, ingat mati. Emang iya, kita tuh harus ingat mati. Jadi karena kita ingat mati tuh jadi bingung. Ya apa ya caranya supaya orang lain itu juga bisa melakukan hal yang kira-kira kita anggap sebagai ikhtiar untuk cari pahala tadi. Cari pahala yang modelnya ala passive income tadi. Seperti itu ya Bunda. Jadi di sini dengan tidak mengurangi segala hormat saya kepada para senior yang mungkin sudah pernah belajar hal ini gitu ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa moga-moga ya, saya kapan hari saya dikasih tahu sama Ustadz, lihat ininya ya, kajiannya Ustadz Khalid Basalamah. Kita itu sekarang harus mengurangi kata semoga, nggak boleh ngomong semoga karena semoga itu berarti ragu-ragu. Jadi saya ganti Bismillah ya, Bismillah. Insya Allah bunda-bunda Taca ini nanti semuanya tanpa kecuali akan menjadi inspirator bagi sekelilingnya, bagi anak keturunannya. Dapat pasif income pahala sampai kita nggak ada nanti. Benar Bunda? Amin ya. Amin. Amin insya Allah. Nah, sebagai penutup, ada quote sedikit ke Anis yang terakhir itu. Kita tidak bisa membuat semua orang suka pada kita. Kita juga tidak bisa memuaskan keinginan semua orang. Tapi kita bisa memberikan manfaat untuk mereka dengan kalimat yang baik melalui tulisan. Gitu ya Bunda? Oh iya, ada pesan sponsor ya. Kalau yang ingin baca buku saya Perempuan Berwarna Nano-Nano versi free, bisa download KBMF. Di situ, cuma di situ versi free-nya, jadi gratis bisa baca ya Bunda. Kalau yang belum ikut channel YouTube saya, silakan ikuti @ceritalia. Kenapa Bun? Kok disuruh ngikutin? Karena buat yang males baca,
si perempuan berwarna nano-nano ini, insya Allah saya akan menampilkan dalam bentuk seri, dalam bentuk video. Saya jelasin kayak gini. Gini loh Bun, isinya begini. Gini loh Bun, isinya begini. Jadi sing males moco bisa mendengarkan. Itu ya Bunda. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga banyak manfaat dan semoga makin banyak yang ikut. Yang hari ini nggak ikut acara ini dijawel ya Bunda, ditarik. Kita narik itu aja udah dapat pahala. Benar apa betul? Betul. Betul. Betul ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cantik, kita Terima kerjasama kasih lagi. Masya Bunda Allah, Amel, Masya terima Allah. kasih ilmunya. Terima kasih Bu Amel. Pergi dulu ya. Jazakillah Jangan pergi khair, dulu. Bunda Amel. Wow, Masya Bunda. Allah. Luar biasa ya Bunda, semuanya merinding banget memang. Dan saya rasa meskipun banyak bunda-bunda yang mungkin sudah pernah belajar tentang menulis, tapi ini tuh sangat berbeda. Insya Allah sangat berbeda, sangat menyentuh, dan kita diberi akarnya. Kenapa sih kita itu harus menulis gitu ya? Dan memang disambungkan dengan harus ingat mati, waktu kita tidak banyak gitu ya. Masya Allah, semoga kita bisa saling untuk mengingatkan, saling untuk membersamai dalam kegiatan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, bunda-bunda sekalian, mungkin ada tambahan dulu dari Bunda Sufi. Karena hari ini kalau nggak salah juga ini ya Bunda, katanya ada wheels, draw. Ya, terima kasih. Draw-nya nggak penting. Tunggu dulu. Ada yang lebih penting. Siap. Insya Allah. Terima kasih Bunda Amelia ya. Mantap ya Bunda-Bunda ya. 1 jam ini kita mengisi waktu libur kita ya dengan Pak, jangan diulang. Amelia, Masya Allah ya, sudah menerbitkan 2 buku. Nah, tapi kita bisa mencoba menjadi bagian kecil dari antologi buku tersebut gitu kan. Jadi jangan disia-siain ya, karena betul sekali nggak kebayang ya, apalagi yang nggak punya pengalaman menulis ya. Untuk nulis 1 buku, aku ini banyak loh peristiwa dalam hidupku gitu ya. Tapi mau kemana nggak ngerti aku, ke penerbit nggak ngerti gitu kan ya. Biayanya besar, nanti saya mau coba bukuku sopo payu gitu ya. Nah ini kan Taca memfasilitasi bunda-bunda ya, karena saya pikir ini bagus ya seperti itu. Jadi ini momentum yang sangat bagus ya. Sebenarnya ide untuk buku Taca mengeluarkan buku ini saya dapatkan dari Bu Amelia dan Kak Anis ya, di waktu yang berbeda. Kak Anis waktu itu saya ingat berjalan ke Masjidil Haram ya, Kak Anis ya. Bunda, kalau ini ada gitu kan. Terus kemudian Bu Amelia baru kemarin waktu halal bihalal ya. Ini kok 2 pesan cintanya 2 orang yang nggak janjian gitu kan. Kemudian mengutarakan ininya ya, idenya gitu kan. Nah, ini bagus sekali nih. Taca ini alhamdulillah sudah banyak kegiatannya gitu kan. Sudah pernah 2 kali umroh bareng. Kemudian kalau untuk bukan menerbitkan, maksud saya kita bersinergi ya dengan Bu Amelia dan tim gitu ya, untuk buat 1 buku. Jadi kayak ada apa ya, kita meninggalkan jejak gitu loh, gitu ya. Jadi Taca ini ada buku Inspiring Stories Muslimah yang dari bunda-bunda Taca sendiri seperti itu. Semua komunitas pasti ada kelebihannya masing-masing gitu ya. Kita tidak bisa nyontoh plek ketik pengen kayak itu gitu ya. Tapi setiap komunitas mempunyai karakter dan ciri masing-masing yang mungkin ini akan saling melengkapi. Ini nggak punya ini nih, ini nggak punya ini nih. Oh, ini yang punya ini punya ini. Nah, seperti itu ya bunda-bunda ya. Nah, Taca dengan karakternya yang seperti ini. Dengan bunda-bunda yang istiqomah, setoran, ngaji, setoran TSP segala macam ya. Sekarang kita ajak untuk healing, menulis. Nah, seperti itu ya, insya Allah ya, insya Allah. Dan tetap berdoa juga, Bismillah Taca masjid terwujud. Dan nanti buku bunda
di antara Al-Quran seperti itu ya, insya Allah seperti itu ya bunda-bunda ya. Dan yang ingin saya sampaikan ya, Kak Anis terima kasih ya, Masya Allah cantik banget ini tadi PPT-nya ya. Bunda-bunda sekalian, coba saya lihat dulu sudah ada yang meninggalkan nggak? Oh nggak ada, 53 ya. Saya kemarin pesan sama, bentar laki hidronya ada aja. Jadi gini bunda-bunda, untuk yang hadir hari ini 53 orang ya. 53 orang saya sudah video tadi, walaupun nanti juga di ini ada ya nama-namanya ya, tapi saya sudah video juga ya, saya sudah rekam siapa yang ikut gitu ya dari awal sampai akhir gitu. Ada apa nih Bunda Sufi? Nggak terus-terusan juga ya, Taca ngasih subsidi gitu ya, karena banyak abis ini juga nanti ada lagi apa kemarin baru Kartini Muslimah gitu ya. Karena begini, untuk buku ini saya mau bunda-bunda sendiri yang ini perjuangan bunda-bunda gitu loh. 129.000 itu beli gamis aja nggak bisa bun. Ya ada sih yang maksudnya ya ada sih ya ada. Cuman maksudnya bunda beli gamis segitu aja bisa gitu kan. Nah ini untuk bunda sendiri. Diajari nanti seperti itu ya bunda-bunda ya. Tapi apa terus ininya istimewanya nih ya, buat yang bunda-bunda hadir saat ini gitu. Saya ini ya tetap sakno gitu ya. Wah, nanti akhir pengeluaran, nanti kalau harus 29 sekarang gitu ya bunda-bunda ya. Maka untuk yang hadir ini ya, ada kemudahan dari yayasan gitu ya. Apa? Bunda-bunda yang mendaftar, khusus yang hadir hari ini ya, bunda-bunda nggak langsung 129.000. Jadi bolehnya berapa bun? DP dulu 49.000. Bun, adanya 30.000 bulan ini, tapi insya Allah bulan depan saya lunas, ya harus lunas, kalau nggak terbit bukunya nanti ya. Jadi bulan ini 49.000 ya kan, tapi kalau ada yang benar-benar saya nggak ada nih bun gitu ya, 29.000 boleh DP dulu, kemudian selebihnya bulan depan. Nah nanti bisa ke Bunda Fre ya kan, nanti Bunda Fre sampaikan ke divisi keuangan, ini hadir kok Kak Andri, Bu Andri dan Bu Maya ya, nanti dibantu Kak Anis juga. Seperti itu bunda-bunda ya. Tapi seandainya bun, saya 129.000 bun, sekarang bun, bismillah, kalau enggak saya nanti malas-malasan. Oh boleh ya, Bu Andri enggak begitu puyeng nyatetnya ya, seperti itu ya. Gitu ya bunda-bunda ya, mudah-mudahan menjadi solusi untuk bunda-bunda gitu ya. Dan nanti Bu Amel, tentu ini banyak ada pertanyaan atau apa, mengingat sekarang sudah jam segini ya. Jadi mungkin kalau yang nanti mungkin ada ini Bu Amel, satu kali lagi yang bukan Zoom dengan apa namanya timnya Bu Amel itu ya, di masa ini sekarang sampai tanggal 11 ya terakhir ya, ada nanti kita pakai Google Meet atau apa gitu ya tentang tanya jawab lebih ininya seperti itu ya, dijadwalkan nanti insya Allah seperti itu ya gitu. Nah kalau tentang pollingnya nanti di grup KBT aja nggak apa-apa gitu. Nanti yang nggak ikut bingung nanti apa ini ya, tanya sama teman-temannya yang ini gitu ya bunda-bunda ya, kalau bunda udah sampai akhir. Nah terakhir Kak Anis Lucky Draw, Mbak Asrila ada ya? Saya kemarin minta tolong beliau untuk muter. Oh iya apa nih, belum tulis apa nih, gimana Asrila coba di ini udah putar belum coba Mbak Asrila? Saya nggak tahu nih udah diputar apa belum. Belum putar Ibu. Oh belum muter Nanti ya? kan yang kemarin sama yang hadir hari ini nanti kan kita cocokkan nih yang hadir hari ini sama yang sudah ditandai kemarin, baru nanti kita putar. Ini tadi udah saya tulis yang 53. Tinggal cocokkan yang hadir kemarin biar sama. Berapakah yang hadir kemarin? Yang di draw siapa? Tak panggil, ada nggak di sini? Kalau ada dapat, kalau nggak ada angus gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti di grup aja gitu. Biar seru. Iya Bu. Oke. Nah, nanti yang dua pemenang yang kemarin ngaji bareng itu loh, ya kan? Itu kan random ya. Apa namanya? Maksudnya ya kadang-kadang ada gitu loh. Tak terduga lah gitu ya. Nanti insya Allah hadiahnya, gift-nya ini dari pemateri kita loh, Masya Allah ya. Jadi nanti insya Allah ada 2 jilbab cantik kayak gitu nanti. Gitu ya bunda-bunda ya, insya Allah nanti akan ini Mbak Asrila di grup ya, dan nanti saya serahkan nanti Bu Amel dan Kak Anis bagaimana nanti teknisnya untuk pooling atau segala macam gitu ya. Coba saya ingin tahu dulu nih, saya sudah pakai kacamata dari tadi, yang kira-kira mau gitu ya, coba begini, kalau yang on cam saya kelihatan, kalau yang nggak on cam nggak ketok. Coba Mbak Fresni, Kak Anis,
Mana Astuti kok tangannya gini? Gini dong. Ya, siapa lagi? Bu Lulu kok gini? Gini nih apa Bu Lulu? Gini. Nah, oke, Bu Yuni baik, Mbak Fresni, Bu Endang, Bu Uswatul, Mbak Mbak Yunis, iya Mbak Yunis kudu. Tuh melok ya, kerahkan tuh poluan-poluan. Mbak Wida, Mbak Eving, Bu Nurul, Mbak Fatimah, kalau yang belum ke ini maaf ya. Bu Nina, Masya Allah semangat ya. Ustazah Ira, Bu siapa tuh? Eh, Bu Iva, udah ya, Insya Allah ya. Mau ya, mohon maaf Bu Stiani, mohon maaf yang belum sempat ini ya. Bu Yuli mana Bu Yuli tangannya? Bu Yuli Mojokerto. Bu Yuli kisahnya juga bagus loh. Ya oke gitu ya, Insya Allah. Mohon maaf yang belum sempat terlihat ya ininya, Insya Allah. Jadi nanti Bismillah bareng-bareng kita ya, bunda-bunda ya. Sama-sama kita nggak punya pengalaman menulis gitu ya. Gitu. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Saya serahkan lagi kepada Kak Anis. Sekali lagi terima kasih Bunda Amelia dan Kak Anis. Bunda-bunda semuanya juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana bunda-bunda? Insya Allah sudah sangat semangat ya. Ditunggu pollingnya di tanggal 2 sampai 4. Kita tunggu sekitar 3 hari. Atau mungkin kalau sudah dapat bisa lebih cepat ya Bunda Amel ya. Untuk pollingnya dari 5 judul, kita pilih 2 yang terbanyak insya Allah. Kalau sudah terpilih, sudah diumumkan, jangan lupa segera mendaftar ya bunda-bunda ya. Biar nggak Tadi ada kehabisan. yang bilang kepingin tapi bingung. Jadi sekarang Iya, itu nggak betul. usah bingung dulu. Kalau bingung pegangan ya. Kalau bingung pegangan. Yang penting sekarang itu adalah aku mau nulis apa nih dari 5 judul tadi. Aku pengen nulis apa. Jadi jangan bingungi gimana nulisnya. Tidak perlu, itu teknis. Jadi apa pesan yang mau Bunda sampaikan itu yang paling penting gitu ya Bunda. Yang penting Oke, Kak Anis. keinginannya dulu ya Bunda ya. Betul. Ada keinginan, gas aja Bunda. Insya Allah nanti urusan nulisnya kayak gimana, urusan belakangan akan kita pelajari bersama-sama gitu. Baik, bunda-bunda sekalian, mohon maaf mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita live ya. Boleh. Yang masih belum on cam mungkin bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Siap, Utiwi, kita belajar bersama, nggih. Belajar menulis, Masya Allah. Baik, izin di slide pertama. Monggo. 1, 2, 3. Sampun. 1 lagi di slide kedua. Monggo. 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Baik, bunda-bunda sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa bunda-bunda sudah pukul 10.20 dan ternyata insya Allah sangat tidak menyesal ya bunda-bunda ya hadir pada pagi hari ini. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan, mindset pemikiran baru yang bisa kita terapkan. Semoga bisa kita wujudkan. Bismillah, bisa kita wujudkan bersama dan lancar semua prosesnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda sekalian, marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita bismillah kita bertemu lagi di sesi Zoom atau Google Meet berikutnya untuk membahas teknisnya. Yang penting kita semangat dulu untuk pilih judul dan segera mendaftar. Terima kasih bunda-bunda sekalian, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, bunda-bunda semuanya. Salam.